Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selamat pagi semuanya. Ya, pada tutorial kali ini saya akan coba membuat praktik ya, bagaimana untuk melakukan registrasi ya pada suatu jurnal, baik itu jurnal penelitian ya ataupun jurnal pengabdian. Karena memang mekanismenya ini sebenarnya sama untuk keduanya itu ya, untuk registernya seperti itu. Nah, baik, langkah pertama kita langsung saja ya, yaitu kita langsung buka website dari jurnal tersebut ya, baik jurnal ilmiah ataupun jurnal pengabdian. Dan kali ini saya menggunakan JBEMA ya, Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi. Di mana setelah kita buka website yang seperti ini, kita klik bagian register ya. Setelah diklik bagian register, dia akan masuk ke bagian registernya. Nah, bagian register ini bermacam-macam ya, tergantung dari jurnalnya atau website jurnalnya. Bisa di kanan atas, ke kiri atas ya, di menu barnya, ada di sidebarnya seperti itu. Tapi memang umumnya sih ada di kanan atas atau ada pada menu barnya ataupun memang ada ditempatkan di bagian sidebarnya seperti itu. Nah, untuk memasukkan datanya, data profil ya, yang pertama adalah given name ya. Given name ini biasanya adalah nama kita ya. Nama kita misalnya kalau misalnya kita menggunakan ada dua suku kata ya dalam nama kita, misalnya adalah seperti Imam Ghazali ya, seperti itu. Berarti given name-nya ini hanya nama imamnya saja, nama depannya saja ya. Terus Ghazalinya di mana? Ghazalinya ditempatkan pada family name ya. Tapi kalau misalnya seperti nama saya ya, memang lebih dari dua suku kata seperti itu, maka untuk given name-nya ini diberikan semua eh, nama saya gitu ya. Ada misalnya ada 4 suku kata, maka 3 suku kata dimasukkan di given name dan 1 suku katanya itu diberikan di bagian family name ya. Saya contohkan saja langsung di mana di sini dimasukkan Muhammad Arido Nur ya. Nah, terus family name-nya apa? Family name-nya ini adalah Amin ya, seperti itu ya. Karena gini, untuk family name sendiri ini memang digunakan hanya yang dimasukkan adalah nama belakang ataupun nama keluarga. Karena biasanya kalau nama keluarga itu memang ditempatkannya adalah di bagian belakang ya, entah itu di keturunan tertentu gitu ya ataupun memang dari orang-orang asing, dari orang Eropa, Jepang, Korea dan sebagainya. Itu biasanya memang diberikannya atau ditempatkannya family name itu adalah di bagian belakangnya seperti itu. Walaupun memang tidak selalu ya. Oke, kita lanjutkan lalu affiliation. Ya, affiliation ini adalah kita mewakili apa sih? Ya, kalau misalnya kita nih mahasiswa ya memang perwakilan dari suatu perguruan tinggi ya, baik itu negeri ataupun swasta, maka tinggal dimasukkan saja ya. Kalau misalnya kita dari lembaga tertentu gitu ya, maka masukkan nama lembaganya. Kalau misalnya kita dari perusahaan tertentu ya, maka masukkan juga nama perusahaannya. Jadi disesuaikan dengan kita nih sebagai bagian apa gitu ya, apakah mahasiswa, apakah karyawan, ataukah dosen, dari mana, seperti itu tinggal dimasukkan aja. Nah, affiliationnya di sini saya masukkan ya, contohnya adalah, saya hilangkan dulu ya, misalnya adalah Universitas Muhammadiyah ya Purwokerto. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini untuk affiliationnya, lalu country-nya ya, negaranya kita masukkan negara kita yaitu Indonesia. Oke, selanjutnya untuk bagian login ya, ini memang yang dibutuhkan dalam kita masuk ya, sebagai akun kita masuk ke dalam akun kita. Email. Nah, kita emailnya ini mau masuknya apa nih emailnya nih ya? Kita nanti bisa memasukkannya itu ya tergantung apa, mau menggunakan Gmail kah, Yahoo kah gitu, atau email institusi atau email perusahaan ya. Kita contohkan misalnya Muhammad.arido ya ump.ac.id misalnya seperti ini ya. Kemudian username-nya, nah ini di username ini biasanya ada beberapa kriteria ya, yang sepertinya itu misalnya contohnya adalah dia itu harus menggunakannya itu lowercase ya. Huruf-hurufnya itu harus kecil-kecil misalnya gitu ya, maka ya sudah kecilkan semua huruf-hurufnya ya, seperti itu. Lalu kalau misalnya menggunakan beberapa tanda gitu ya, misalnya menggunakan angka, misalnya menggunakan spasi, underscore gitu ya, garis miring atau yang lainnya, nah itu ada ketentuannya sendiri ya. Boleh beberapa menggunakan tanda baca, tetapi kalau tidak salah spasi itu tidak diperbolehkan seperti itu ya. Misalnya gini, kita buatnya username-nya adalah Muhammad misalnya spasi
Arido gitu ya. Nah, passwordnya apa? Passwordnya bebas ya. Kita misalnya passwordnya adalah ini, oke. Oke ya. Kita checklist ya, agree to have my data collected and stored according to the privacy statement. Kemudian klik juga yes ya, yang keduanya. Dan kita coba klik register. Nah, tidak bisa nih. Kenapa? Ya, username content only lowercase. Ya, hanya untuk hurufnya itu ya, hanya yang kecil saja atau yang tidak boleh yang besar seperti itu ya. Alphanumerik ya, karakter lalu juga underscore diperbolehkan. Hipten sini juga diperbolehkan ya, dan juga lainnya alphanumerik ini boleh ya. Jadi kalau spasi itu memang tidak diperbolehkan dalam pemasukannya ya. Berarti misalnya kita gunakan apa nih? Jadi kita seperti ini deh, pakai strip gitu ya passwordnya. Coba kita masukkan lagi. Oke, kita klik register. Oke, passwordnya tidak sama ternyata. Coba. Ya, sudah selesai ya, register complete ya, registration complete. Maka dari sini kita bisa langsung melakukan submit. Ya, submitnya gimana? Bisa langsung klik make a new submission gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya kita mau mengedit-edit lagi gitu ya untuk profilnya, baik itu, oh iya, nama saya ini ternyata salah ketik gitu ya. Misalnya A-nya itu satu menjadi A-nya dua ataupun yang lainnya gitu ya. Kita bisa klik edit my profile ya, ataupun continue browsing ya, kita memang ya sudah kita lewatkan aja nanti gitu ya. Nah, di sini ini adalah langkah untuk registrasi saja. Kemudian nantinya di beda jurnal ya, di jurnal yang lain misalnya, itu bisa jadi setelah kita selesai registrasi, itu diminta untuk melakukan aktivasi ya. Di mana aktivasinya ini biasanya dikirimkan melalui email yang sudah kita daftarkan tadi gitu ya. Nah, nanti langkahnya adalah tinggal kita buka emailnya saja, klik pesannya atau di inbox ya biasanya itu, kemudian nanti tinggal klik untuk verifikasinya. Nah, setelah diklik verifikasinya, maka langsung aktif dan juga kita bisa langsung melakukan submission ya. Baik, itu saja yang saya berikan langkah-langkah dalam melakukan registrasi. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Terima kasih.